Kemarin ada seorang murid yang tanya saya, HSK kok sampai ada level 9? Bukannya HSK cuma 6 level? Sekarang saya akan menjawabnya untuk kalian. Untuk pertanyaan tadi, jawabannya adalah benar. 1 minggu yang lalu, Hanpan mengumumkan bahwa HSK generasi ketiga ini atau HSK 2021 telah resmi ditetapkan. Penggunaannya akan digunakan resmi ya pada tanggal 1 Juli 2021 nanti. Terus mungkin ada yang bertanya, apa sih perbedaannya ya selain sampai ada level 9? Sekarang kita lihat sama-sama. Seperti yang kita lihat, ini adalah perbandingan antara HSK generasi kedua dan HSK generasi ketiga. Seperti yang kita ketahui adalah HSK generasi kedua itu ada sampai 6 level. Sedangkan kita lihat sebelah kanan HSK generasi ketiga itu sampai 9 level. Dimana 9 level ini terbagi lagi sampai 3 jenjang, yaitu jenjang dasar, jenjang menengah, dan mahir. Dan dasar ini ya mencakup HSK 1, 2, dan 3, menengah 4, 5, 6, dan mahir itu 7, 8, 9. Kalau dari perbedaan penguasaan kosakata juga beda ya. Kalau kita lihat di HSK yang baru ini ya, dasar yang HSK satunya itu harus menguasai atau standarnya adalah 500 kosakata. Kalau kita bandingkan dengan HSK yang generasi kedua, ini sudah bisa dibilang ini setara dengan HSK 3. Jadi dengan kata lain, kalau di HSK lama kita sudah mencapai kemampuan di HSK 3, maka kalau dikonversikan ke HSK baru itu hanya HSK 1. Terus HSK 2-nya kurang lebih sama dengan HSK 4 atau 5. Dan HSK 3-nya yang baru ini itu setara dengan HSK 5 di HSK lama. Sebenarnya perbedaan tidak terlalu mencolok ya untuk HSK level 5 ataupun 6 yang lama. Karena kan kalau kita lihat yang HSK lama itu perbedaan jumlah kosakata dari 4 ke 5 atau 5 ke 6 itu jauh sekali. Sedangkan di yang baru ini dia pembagiannya lebih merata. Rata-rata menambah 1000-an kosakata per level. Nggak jauh beda sih ujung-ujungnya HSK 6 lama dengan HSK 6 yang baru. Perbedaannya hanya di yang dasarnya saja di HSK 1, 2, dan 3. Terus bagaimana dengan jenjang kemampuan yang mahir ini? Kalau kita lihat penguasaan kosakatanya antara HSK 7, 8, dan 9 itu tidak ada perbedaan. Jadi bagaimana membedakannya? Standarnya sama, yaitu 11.000 kosakata. Dan untuk penetapan apakah dia di HSK 7, 8, atau 9 itu tergantung nanti jumlah benarnya atau nilai yang dicapai di ujian di level ini. Kalau dilihat-lihat lebih mirip ya, HSK 3 ini lebih mirip ke HSK 1 generasi 1. Dimana waktu itu juga terbagi jadi 3 jenjang, dasar, menengah, dan mahir. Kalau kalian tanya, apakah HSK 3 ini akan lebih susah? Jawabannya untuk level basic ya, level dasar, itu memang iya, akan terasa lebih berat. Tapi ujung-ujungnya juga sama kok. Terus untuk kosakatanya, setelah saya melihat listnya ya, perbedaan list kosakata di HSK 3 baru ini, sebenarnya kosakata sama aja kok, nggak jauh beda. Memang sih ada kayak penyesuaian, mungkin kosakata yang kemarinnya muncul di HSK 4 itu udah dimasukin di HSK 1. Ini mungkin ya karena kan terus diperbaharui, jadi ya pasti akan semakin bagus. Dan untuk teman-teman yang udah belajar menggunakan standar HSK lama, itu juga nggak usah pusing, karena kan memang bahasa Mandarin atau bahasa apapun itu sinkron. Jadi nggak ada perbedaan mencolok sih dari segi kosakata, hanya pembagian levelnya saja, jumlah kosakatanya saja. Sedangkan kosakata yang dipelajari itu masih itu terus, masih itu aja. Mungkin cukup sekian untuk informasi HSK generasi ketiga ini. Karena kita juga belum dapat informasi lebih lanjut bagaimana model soalnya ataupun yang lebih teknisnya lagi. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut lagi akan saya update di sini. Tetap semangat belajar ya. Jayo.